Halo semua, selamat datang di channel Learn with April. Bersama saya, Laila April. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang mengenai noun clause connector. Dan sekarang masih ada lanjutannya nih, sesuai janji sebelumnya, noun clause connector juga. Tetapi dia akan bertindak sebagai subjek untuk klausa setelah konektor tersebut. Nah, agak sedikit berbeda ya. Kalau kemarin kita bahas untuk noun clause connector ada konektor diikuti dengan subjek dan verb. Tetapi pada skill ini akan sedikit berbeda. Kita langsung lihat contoh yang sudah ada. Pada kalimat pertama kita bisa ketahui ada subjek I, verb know, dan terdapat konektor. Di sini konektornya what, dan ada verb lagi, happened. Konektor what ini sendiri dia akan menghubungkan klausa pertama dan yang kedua. Oke, di mana letaknya sebagai subjek? Dia sebagai subjek untuk klausa setelah konektor tersebut. Karena bisa kita lihat di sini hanya terdapat verb. Iya, benar. Hanya terdapat verb, jadi ada konektor dan langsung verb. Otomatis dia bertindak sebagai subjek pada klausa setelah konektor ini sendiri. Tetapi secara keseluruhan dari what happened yesterday merupakan objek nanti. Objek dari klausa pertama dari I know ini tadi, gitu. Sejauh ini paham ya? Mudah-mudahan. Kita lanjut lagi untuk contoh kedua. We are thinking. Nah, di sini ada subjek dan verbnya are thinking. About itu preposisi, dan kalau masih teman-teman ingat pada skill kedua, kalau nggak salah, mengenai objek preposisi, yang dimana kalau preposisi itu akan diikuti dengan noun. Nah, noun bisa noun kata benda atau noun phrase atau juga noun clause di sini. Dan tepat dong diikuti dengan noun clause connector. Walaupun mereka nanti akan membentuk sebuah kalimat, itulah gunanya ada konektor what di sini akan menghubungkan klausa pertama dan klausa kedua. Seperti tadi, what juga bertindak sebagai subjek untuk verb happened, gitu. Tetapi dia bertindak sebagai konektor untuk menghubungkan klausa pertama we are thinking dan klausa kedua adalah what happened yesterday. Oke, kita lihat polanya. Nah, untuk konektor yang berlaku pada skill kali ini, kalau kemarin itu almost semua WH question ya, WH question word, terus ada whether, if, dan that. Nah, kalau di sini hanya berlaku 3, ada who, what, and which. Dan nanti ketika teman-teman bertemu dengan 3 konektor ini di dalam kalimat dan mereka bertindak sebagai konektor, ya otomatis setelahnya akan langsung diikuti oleh verb. Kita tidak perlu memberikan subjek lagi karena konektor tadi sudah sebagai subjek untuk verb ini. Oke, kita coba analisa contoh soal yang pertama. Nah, ini dia contoh soalnya. The company was prepared for blah 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 happened with the economy. Seperti biasa, ingat loh, kita harus analisa dulu subjek dan verb pada kalimat tersebut, baru kita lihat apa yang dibutuhkan untuk kalimatnya. Yes, yang pertama sudah kita temui, the company adalah subjek, terus was prepared itu verb. Ketemu lagi di sini ada preposisi. Preposisi kan tadi harus diikuti dengan noun ya, otomatis di sini bakal ada noun, bisa noun saja, atau dalam kasus ini otomatis kita sedang belajar noun clause connector dan bakal diisi dengan noun clause connector atau yang mendekati. Di sini ada verb lagi, happened. Nah, tinggal apa yang dibutuhkan? Iya benar, tinggal konektor. Berarti noun clause-nya dari mana nanti? Dari konektor ini sampai akhir itu adalah noun clause-nya. Dan kita butuhkan konektor.
Konektor apa yang cocok? It bukan konektor. It bisa sebagai subjek kalau dia sebelum verb, sebagai objek kalau dia setelah verb. The problem ini hanya kata benda yang nanti tidak masuk karena kita punya happened di sini. Kalau kita masukkan kata benda, kita membutuhkan konektor lagi karena terdapat 2 verb. Jadi dia tidak bisa masuk ke dalam jawaban di pertanyaan ini ya. Tinggal ada 2 nih, ada what dan when. Ingat tadi apa aja ada 3? Yes, who, what, dan which. Karena kalau when itu akan diikuti oleh subjek dan verb. Sedangkan what dia bisa diikuti dengan verb. Otomatis jawabannya adalah C. Well, so far inilah penjelasan mengenai skill ke-8 noun clause connector atau juga bertindak sebagai subjek pada verb setelahnya. Dan kita akan masuk ke soal latihan di mana teman-teman harus menganalisa yang mana subjek, yang mana verb, dan sudah benarkah posisi konektor noun clause ini sendiri. Kita akan bahas dulu 2 soal pertama dan setelahnya teman-teman akan mengerjakan sendiri, nanti akan dijelaskan. Tapi jangan nyontek ya. Boleh lihat jawabannya untuk lanjutan video, tapi setelah teman-teman mengerjakan soal. Well, yang pertama, the teacher heard who answered the question. Correct atau incorrect di sini, kira-kira? Yang jawab correct angkat tangan, karena ini adalah jawaban kalimat yang benar. Mengapa begitu? Kita udah temukan the teacher sebagai subjek, heard adalah verb, ya, verb past. Oke. Terus ketemu lagi answered, verb yang past juga. Sudah ada 2 verb dan terdapat konektor. Siapa yang menjawab? Kenapa? Kita tidak butuh subjek lagi. Kalau ada subjek lagi di antara mereka ini akan menjadi kesia-siaan gitu, karena tidak dibutuhkan. Oke ya. So far udah mulai mengerti nih. Kalimat kedua, I don't understand what it went wrong. Nah, dari bacanya aja sebenarnya udah agak aneh. Iya bener, ini incorrect. Terdapat kesalahan pada kalimat ini. Ada subjek I, do not understand, ini adalah verb. Terus kita temukan lagi subjek it. Setelah itu ada verb went. Ada konektor what. Nah, kenapa salah? Karena yang akan dimaksud adalah saya tuh tidak ngerti apa yang salah gitu. Kita tidak membutuhkan posisi subjek di sini karena what-nya sudah sebagai konektor yang bertindak juga sebagai subjek untuk verb kedua. Well, now it's time to answer these questions. Benar atau salah, dan analisa subjek, verb, dan konektornya. Ingat ya, untuk pause dulu video ini dan teman-teman kerjakan. Setelah itu baru bisa di-play lagi untuk melihat penjelasan dari jawaban-jawaban pertanyaan ini. Selamat mengerjakan. Baiklah, saatnya kita membahas jawaban dari pertanyaan ini. Sudah dianalisa semua ya, pastinya. Yang pertama, di kalimat pertama kita mempunyai preposisi yang diikuti dengan kata benda, dan setelah itu ada subjek I, verb can't decide, ada konektor which, and verb is. Oke. Gimana secara pola dan secara konektor? Sudah benar ya. Which ini mengacu kepada movie. Otomatis dia benda. Subjek, verb, konektor, dan verb. Maka kalimat ini correct. Lihat lagi kalimat kedua. She didn't remember who in her class. Ada yang salah nggak sih? Benar, ada yang kurang nih di sini. Kita analisa lagi. She subject, didn't remember adalah verb. Kita ketemu konektor di sini dan tidak ada verb setelahnya. Yang harus kita ingat adalah ketika ada konektor di dalam sebuah kalimat,
di tengah-tengah dan kalimat itu bukan kalimat tanya, berarti konektor akan menghubungkan dua klausa. Jadi satu konektor biasanya nanti akan terdiri dari dua verb, ya kan? Kalau dua konektor berarti dia menghubungkan tiga verb. Gitu. Jadi yang kurang di sini adalah verbnya. Harusnya she didn't remember who was in her class, atau ya bisa yang lain. Verbnya yang ditaruh. Incorrect. Next, we found out which was her favorite type of candy. Okay. Subject, we found out. Verb, which, yes, konektor, ada was sebagai verb. Dan ini bukan sebuah pertanyaan ya, tetapi sebuah pernyataan yang mana menjelaskan found out her favorite type of candy gitu. Jadi which di sini sudah menunjukkan dia sebagai subjek untuk verb kedua, untuk verb was di sini tadi. Kalimatnya correct. Sejauh ini bagaimana? Apakah ada yang salah atau ada yang misanalisa? Mudah-mudahan keberuntungan ada di dua soal terakhir ya. Do you know what caused the plants to die? Ayo, kalimat tanya loh. Harus hati-hati di sini. Ketika ada tanda tanya, pertanyaannya bukan di tengah ya. Pertanyaan biasanya di awal. Jadi question words itu akan selalu di awal. Nah, di sini bentuk questionnya, do you know? Jadi sudah termasuk satu klausa. Dan what di tengah dia bukan merupakan pertanyaan, tapi pernyataan. Jadi pertanyaan sudah ada di depan ya, do you know, di klausa pertama. What di sini harus sebagai konektor dan diikuti verb. Apa yang menyebabkan plants to die? Konektor dan verb. Di sini sudah ada subjek dan verb juga. Wah, berarti kalimat ini correct. Well, yang terakhir, benar atau salah ya kira-kira? Coba baca dan yakinkan dulu nih. Yes, salah. Sudah bisa ditebak. Kenapa? Karena kita lihat setelah konektor which, ada subjek it dan diikuti dengan verb is. Sedangkan pada kalimat pertama, pada klausa pertama dia normal ya, I am, subject verb, konektor subject verb. Sayangnya kalimat ini adalah tipe dia konektor sebagai subjek, bukan non-clause konektor yang diikuti dengan subject verb. Maka dari itu kita nggak boleh menambahkan subject it setelah konektor. Jadi langsung aja, which is the most important course in the program. Gitu. Incorrect. Well, materi di skill 8 ini telah selesai dan pada video selanjutnya kita akan masuk di pembahasan soal ya, untuk teman-teman mengerjakan soal dari skill 1 hingga skill 8. Diingat lagi nanti materi-materi yang sudah dipelajari dan materi terakhir ini, ingat ya, ngerjainnya kalau bisa nggak pakai contekan dulu nih untuk ngetes kemampuan. Setelah itu baru bisa dikoreksi, dilihat benar atau salah, terus missnya di mana, baru nanti kita cek loh salahnya di mana. Dipelajari lebih lagi tentang itu. Jangan lupa, kamu bisa juga komen di video ini kalau masih ada yang belum ngerti. Bisa kunjungi juga Instagram di Learn with April. Terima kasih udah nonton dan kita ketemu di video selanjutnya. Saya April, pamit dulu. Cheerio.